Selamat pagi, selamat datang kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang penghitungan pajak penghasilan dengan status wajib pajak, dengan status kawin dan punya tanggungan 3 orang, dan menggunakan tarif 25%. Di sini sudah ada contoh soal. Jadi namanya Susilo misalnya, statusnya K/3, artinya kawin punya tanggungan 3 orang. Gaji pokok plus tunjangannya misalnya 35.100.000 dan iuran pensiunnya 4,5%. Dari data ini kemudian kita analisa berapa pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh Susilo. Jadi yang pertama kita analisa dulu faktor penambahnya. Jadi faktor penambahnya di sini adalah gaji pokok plus tunjangan. Jadi tinggal kita salin. Jadi gaji pokok plus tunjangannya misalnya 35.100.000. Penghasilan lain-lainnya tidak ada, sehingga jika kita totalkan 35.100.000 ditambah 0, hasilnya 35.100.000. Kemudian untuk biaya jabatannya sama dengan 5% dikali dengan jumlah penambahnya, yaitu jumlah penambahnya 35.100.000. Hasilnya 1.755.000. Karena nilainya di atas nilai maksimum ya. Jadi nilai maksimum untuk biaya jabatan adalah 500.000. Jadi karena dia di atas ya, biaya jabatannya di atas 500.000, maka kita buat 500.000. Bukan 1.700.000 sekian ya. Selanjutnya, iuran pensiunnya. Untuk iuran pensiun tinggal kita kalikan 4,5% dikali dengan jumlah penambahnya 35.100.000. Hasilnya 1.579.500. Kemudian tinggal ditambahkan biaya jabatan sebesar 500.000 ditambah dengan iuran pensiunnya 1.579.500. Hasilnya 2.079.500. Kemudian untuk jumlah penghasilan dalam sebulan, tinggal kita kurangi jumlah penambah sebesar 35.100.000 dikurangi dengan jumlah pengurang, yaitu sebesar 2.079.500. Hasilnya 33.020.500. Kemudian jumlah penghasilan dalam setahun tinggal kita kalikan 12 ya. Jadi jumlah penghasilan dalam sebulan dikali 12 itu hasilnya 396.246.000. Kemudian kita analisa penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP-nya. Untuk wajib pajak sendiri itu dikenakan 54 juta per tahun ya. Jadi 54-nya datang dari 4,5 juta dikali 12. Hasilnya 54 juta. Kemudian dengan status kawin kita tambahkan nilainya 4,5 juta. Istrinya bekerja, jadi istrinya di sini tidak bekerja ya. Jadi untuk nilainya kita kasih nilai 0 ya. Selanjutnya tanggungannya ada 3 orang berdasarkan kasusnya. Karena di sini status wajib pajaknya K/3 berarti punya 3 orang tanggungan ya. Dan ingat tanggungan itu maksimumnya 3 orang. Jika punya tanggungan 4 orang tetap dihitung 3 orang. Jadi 3 dikali 4,5 juta hasilnya 13.500.000. Selanjutnya untuk jumlah PTKP-nya tinggal kita jumlahkan ya. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah 13.500 jadinya 72 juta. Selanjutnya untuk mencari penghasilan kena pajaknya, jadi jumlah penghasilan dalam setahun dikurangi dengan jumlah
penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 72 juta. Hasilnya 324.246.000. Kemudian kita cari PPh pasal 21 terutang dalam setahun ya. Karena di sini nilai penghasilan kena pajaknya 324.246.000. Jadi nilainya di atas 250 juta ya. Jadi akan dikenakan 3 tarif. Tarif yang pertama ada 5% dengan batasan maksimum dari tarif 5% itu adalah 50 juta ya. Jadi tinggal kita kalikan 5% dikali 50 juta. Hasilnya 2,5 juta. Kemudian tarif yang kedua ya, yaitu 15% dengan batasan maksimum 250 juta. Jadi tinggal kita kalikan 15% dikali 250 juta. Selanjutnya sisanya ya, sisanya tinggal dikali 25% ya. Jadi dikenakan 3 lapis tarif pajak ya. Jadi 5%, 15% dan 25%. Sehingga nah kita cari dulu selisihnya berapa ya. Cari selisihnya 324 juta 246.000 dikurangi 300 juta. 300 jutanya datang dari tarif 5%, itu batas maksimumnya 50 juta. Sedangkan tarif 15% itu batasan maksimumnya 250 juta. Sehingga kita tambahkan saja 50 juta ditambah 250 juta. Hasilnya 300 jika kita tambahkan. Sekarang baru kita kurangi. Jadi penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan nilai maksimum masing-masing tarifnya, penjumlahannya ya. Jadi penjumlahan antara 5% dan 15% di sini adalah 300 juta. Jadi hasil pengurangannya hasilnya yaitu 24.246.000. Sekarang baru kita kalikan 25% dikali 24.246.000. Hasilnya 6.061.500. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan ya. Jadi jumlahkan dari hasil pengalian dengan tarif dikali dengan batasan maksimumnya tadi, dan untuk tarif 25% dikali dengan sisanya. Jadi sisa pengurangan dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan nilai maksimum dari masing-masing tarif pajaknya ya. Di sini kita jumlahkan jadi 2,5 juta ya. Jadi 2.500.000 ditambah 37.500.000 ditambah 6.061.500. Jadi hasilnya itu adalah sebesar 46.061.500. Kemudian untuk mencari pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam sebulan, tinggal kita bagi 12 ya. Jadi jumlah penghasilan pajak penghasilan pasal 21 terutang dalam setahun dibagi 12. Hasilnya 3.838.458 rupiah. Selanjutnya statusnya di sini bayar ya. Jadi berapa gaji yang dibawa oleh Susilo? Gaji bersihnya yang dibawa pulang. Jadi gaji yang dibawa oleh Susilo di sini kita analisa bahwa gaji pokok plus tunjangannya itu adalah sebesar 35.100.000. Kemudian iuran pensiunnya itu sebesar 1.579.500. Kemudian ada pajak ya. Pajak penghasilan pasal 21 sebagai pengurang. Jadi di sini untuk iuran pensiunnya dia sebagai pengurang ya. Selanjutnya untuk pajak penghasilan 21-nya, nah itu ya, sebagai pengurang dia. Atau jika mau di plusin juga boleh ya. Tapi nanti kita kurangi ya. Nah, di sini kita kurangi
Jadi gaji yang dibawa pulang itu adalah 35.100.000 dikurangi 1.579.500 dikurangi 3.838.458. Jadi gaji bersih ya. Jadi gaji bersih setelah dipotong ya. Dipotong pajak ya, pajak penghasilan pasal 21-nya itu sebesar 29.682.042 rupiah. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dengan status kawin dan punya tanggungan 3 orang dengan menggunakan tarif 25%. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.